Ini kan sudah sangat legitimate banget ya bahwa puisi Buya itu isinya nasihat, tapi juga itu tidak terasa nasihat kita terima artinya mengalir begitu lembut karena ternyata dalamnya ada balutan-balutan narasi cinta yang begitu tebal gitu. Ya. Ini gimana Buya? Ya, itu namanya gelombang cinta. Iya, makanya ditunjukkan tadi disoroti oleh Mas Irfan kebebasan. Iya. Makanya kan di dalam kebebasan ada tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab dalam kebebasan. Jadi kita bebas tapi tidak mengganggu kebebasan orang lain, ada tanggung jawabnya, ada responsibility di situ. Kemudian ini semua nasihat-nasihat itu adalah memang dari seorang pria kepada seorang wanita kasihnya dalam pergumulan cinta kan gitu. Salah satunya adalah nasihat yang penting tadi yang disorot secara mendalam oleh Mas Irfan, yaitu membebaskan diri pemikiran kita dari penjajahan pemikiran orang lain. Saya dapat mengatakan bahwa nyatanya kita ini di dunia ini, siapa yang layak kita sebut inilah orangnya yang punya pemikiran yang merdeka, yang tidak dijajah dengan pemikiran orang lain. Jangan-jangan orang idiot tadi. Seorang psikolog, ya, Ibu Oriza. Ibu siapa sih punya? Raden Ajeng Oriza. Ibu Oriza ya. Iya, Oriza. Ibu Oriza. Apakah yakin Ibu Oriza tidak dijajah oleh pikiran Sigmund Freud? Apakah yakin tidak dijajah oleh pikirannya John Dewey? Iya. Oleh pikirannya Aristoteles? Anda yang beragama juga bermazhab ini dalam bidang ilmuwan, dalam agama bermazhab, apa yakin Anda tidak dijajah oleh pikirannya Imam Syafi'i? Iya, iya. Anda mengatakan apa? Anjing itu najis kan? Iya. Dicuci 7 kali kan? Pendapat Imam Syafi'i kan? Imam lain tidak mengatakan najis kok. Iya. Lalu Anda bertahan membela pendapatnya Imam Syafi'i sebisa-bisa. Anda belum berpikir sebagai Anda. Dijajah. Pikiran itu sampai dijajah oleh kemadhaban, dalam keagamaan, dalam kesukuan, dalam ultra nasional. Jadi ultra nasionalis itu juga sama terjajah seperti I'm the best, aku yang terbaik semuanya. Ya, kepartaian semuanya paling baik semuanya, kesukuan dan sebagainya. Itu sebenarnya yang mana orang yang merdeka berpikir. Kalau ada orang merdeka dibilangnya orang sinting atau orang idiot paling gitu. Iya. Nah, disitulah makanya ternyata kita bukan membela pikiran kita, membela pikiran orang lain. Anda membela pikiran Imam Syafi'i. Sampai sekarang Anda membela orang hamil itu 4 tahun kan paling lama. Iya. Coba nanya pada para dokter, pada ginekologi, mungkin nggak Bu Oriza orang perempuan hamil 4 tahun? Anda bela, ya kan? Ya seperti itu kan nggak mungkin. Tapi itulah saya ngulang dengan istri naik haji sulit berarti nggak bisa. Iya. Apakah mungkin Tuhan mengatakan menyenggol istri itu batal lalu berakibat tidak bisa naik haji? Kan nggak mungkin. Tapi Anda tetap bela sekarang. Nah, saya sendiri juga sama. Saya bukan orang merdeka juga sama, terjajah juga. Jadi bukan mengkritik orang untuk diri saya sendiri. Sampai sekarang saya sendiri mengatakan bahwa saya bermazhab Syafi'i itu bukan karena soliditas, bukan karena kekuatan pendapat dan argumentasi Imam Syafi'i, bukan. Karena kita mayoritas mazhab Syafi'i, maka saya memilih mazhab Syafi'i bukan karena alasannya kuat, karena mayoritas Syafi'i. Kalau tidak nanti saya bergaulnya dengan siapa? Basul masailnya dengan siapa nantinya? Syafi'i semua kok. Kan seperti itu. Iya. Ya. Dalam kepartaian juga sama, akan membela ultra nasionalisme juga sama. Right or wrong is my country. Salah benar adalah negeri. Betul. Hujan negeri orang, hujan batang sendiri, saya pilih di negeri sendiri. Betul.
Itu kan berarti kan tidak terjajah, bukan kita aslinya sesungguhnya. Jadi kita itulah makanya involvement itulah yang menyebabkan kita ini sulit untuk melakukan kritik objektif. Kan involvement itu membuat kita tidak bisa jujur dengan diri kita sendiri. Akan membela golongan kita, membela agama kita, membela kelompok kita, membela partai kita, membela ideologi kita, semacam itu. Bisakah terjadi ini? Bisa terjadi, tapi nantinya tidak banyak temannya. Sendirian. Itu tadi orang idiot tadi. Nah, kemudian inti cerita jadi pusatnya mehwar al-ahdath, artinya pusat peristiwa ini adalah percintaan, yaitu tadi tidak mau dijadikan cinta alternatif. Begini, saya ini punya santri perempuan. Saya memposisikan sebagai kiai, tapi tidak seperti di pesantren yang lain. Keakraban dengan santri seperti bapak dengan anak. Nggak ada ngesot-ngesot, nggak ada di sini mah ya. Saya anti feodal kok. Nggak ada. Jadi anak-anak yang sudah masa puber, saya pikir daripada curhat berkonsultasi kepada sembarang orang, masih mending kepada saya dong, saya kiai ini bisa saya arahkan. Ya, jadi mereka sudah saya kondisikan tidak malu bercerita tentang cinta dengan kiainya, karena cinta juga kehidupan kita, kok apa salahnya sih? Ya, kita juga mengajak bicara masalah seksologi, mengapa harus malu? Yang itu adalah kehidupan kita kok. Yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita kok, kenapa tabu? Ya kan gitu. Nah, salah satu seorang santri perempuan ini, dia ini setiap dapat surat cinta dibalas. Dibalas lagi. Saya bilang, kamu ini maksudnya apa? Masa orang menyatakan cinta kamu terima semuanya? Untuk apa? Sambil tertawa terbahak-bahak, pakai buat koleksi katanya. Nah, ketika dia memilih siapa yang terpilih, itulah cinta alternatif. Saya memilih Anda, memilih Pak Tato, ya, karena Pak Afras tidak masuk nominasi. Jadi bukan murni memilih Anda sebagai Anda, saya memilih dibandingkan dengan yang lain. Itu namanya cinta alternatif. Aku tidak suka dijadikan posisi saya dalam cinta alternatif. Terima kasih. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka